Teman-teman, kita semua akan mengunjungi sebuah situs yang penuh sejarah, ya, terutama bagi para pemerhati sejarah Majapahit. Awal mula sejarah Majapahit sangat mengesankan, di mana 12 kesatria Singosari yang terlunta-lunta masuk keluar hutan seperti ayam hutan, tidur di pemalang sawah, yaitu Dia Wijaya dan teman-temannya seperti Ronggolawe, Nambi, Sora, ya, dan lain sebagainya. Itu kemudian ternyata setelah menjabat dan menduduki tahta kerajaan Majapahit pada bulan November tahun 1294, langsung saja jasa-jasa Lurah Kudadu yang pernah menyelamatkan 12 kesatria Singosari ini langsung dibuatkan piagam 13 lempengan tembaga yang menjamin seluruh masyarakat desa Kudadu dibebaskan dari segala pajak dan pungutan. Tepat juga tahun yang sama, 1294, dan 13 lempeng prasasti Kudadu itu ditemukan di celah-celah batu di Bukit Budak ini. Apakah kemudian Bukit Budak ini menyimpan artefak-artefak yang penting? Mari kita telusuri bersama-sama. Jadi suasananya itu sangat segar, rimbunan pohon-pohon besar, dan angin di sini sangat jarang, yang mengisyaratkan sebuah tempat suci, ya, dan sangat magis pada masa Singosari maupun masa awal-awal kerajaan Majapahit. Dalam prasasti Kudadu itu juga disebut bahwasanya sebagai gantinya masyarakat Kudadu dibebaskan dari segala pajak dan pungutan oleh dalem kerajaan Majapahit. Sebagai gantinya mempersembahkan paraga sekar 1 tahun sekali kepada sebuah tempat suci bernama Sang Hyang Dharma Kleme. Diduga Kleme ini merupakan asal-usul dari nama Dusun Kleme yang saat ini berada di lokasi ini. Jadi jika kita lihat beberapa batu, ya, yang bersandar di bukit-bukit di lereng-lereng ini cukup banyak dan cukup bervariasi, dan salah satu ciri batu-batu ini adalah mudah dipahat, tidak terlalu keras seperti batu kali. Namun ini bagian dari kemudian jejak batu-batu vulkanik di masa purba yang diduga ini merupakan bengkel dari pembuatan arca di masa kuno. Selain itu, jika kita melihat sekeliling kita, ini merupakan tanaman kopi Arabica berdaun kecil tapi berbuah banyak. Ini juga sesuatu yang sangat amazing, membangkitkan kembali cita rasa kopi yang pernah ditanam oleh pemerintah kolonial Belanda tahun 1840. Trawas ini yang di bukit-bukitnya, lereng-lerengnya sekitar 900 mdpl sampai 1000 mdpl pernah menjadi penghasil kopi terbesar dan terbaik di dunia. Gudang-gudang kopi di Trawas ini pada masa kolonial sangat banyak sekali. Jadi sambil kemudian menikmati pemandangan, sejuknya hawa, tebalnya oksigen murni, ya, dan suasana yang sangat menyedapkan mata ini, kita akan mencoba mereview tinggalan-tinggalan artefaktual yang sangat penting di lokasi ini, yang konon katanya masih berbalut legenda. Legenda yang berkembang di masyarakat, ya. Di lokasi ini ada beberapa arca raksasa. Yang pertama Reco Lanang, Reco Wedok, Watu Koco, Reco Dandang. Dan ini sangat berhubungan dengan sebuah kesatuan legenda yang berkembang di masyarakat desa Trawas ini. Suatu ketika ada seorang petani, ya, yang sedang pulang dari bekerja, sekitar siang hari pulang. Ternyata yang didapati istrinya hanya berdandan, belum ada nasi atau air yang disediakan, ya, karena seorang petani ini sangat lapar dan dahaga. Yang didapati istrinya hanya berdandan di depan cermin. Maka
Kemudian suaminya pun pergi ke dapur untuk melihat apakah di dandang tempat menasak nasi itu ada nasi hangat. Ternyata hanya kosong melompong. Maka dandang pun itu ditendang, kemudian menjadi watu dandang raksasa yang dimungkinkan merupakan sebuah lingga raksasa yang saat ini sudah dipindahkan di Museum Pim Trowulan. Dan yang kemudian mendapati istrinya masih di depan cermin, cermin pun itu dilempar menjadi watu kocoh atau batu cermin raksasa yang juga tidak jauh dari lokasi ini. Dan istrinya itu kemudian ditendang pula tersungkur sehingga kemudian kepalanya dibawa gitu ya, itu kemudian menjadi reca wedok raksasa. Akhirnya kemudian sang suami menyesali segala perbuatannya, duduk bersila, termenung, meneteskan air mata, dan berubah menjadi reca lanang yang kita telusuri saat ini. Kemungkinan ada di atas sana ya, terlihat itu ada sebuah cungkup raksasa atau cungkup besar yang menaunginya. Ini merupakan sesuatu tradisi cerita kerakyatan yang berkembang di masyarakat. Namun kemudian di balik legenda dan cerita kerakyatan ini pasti ada semacam sejarah yang sangat penting dan jejak-jejak tinggalan artefaktual yang sangat luar biasa. Mari kita gali ya. Selain banyak pohon-pohon raksasa yang dibiarkan, ada beberapa tanaman pakis gitu ya. Di beberapa kitab seperti Negara Kertagama, tanaman pakis ini dituliskan dengan sangat indah, yaitu tanaman pakis yang sangat rimbun memenuhi tebing seperti bulu dada laki-laki perkasa. Begitu juga kembang janggan. Nah, ini melilit-lilit di pohon. Ini nama kunonya kembang janggan yang saat ini itu bernama gadung. Itu kalau berbunga kuning lebat itu kemudian sangat wangi, namanya bunga gadung. Itu masa kunonya disebut kembang janggan. Nah, kembang janggan berwarna kuning merona berbunga lebat, bunganya berjatuhan di lantai asrama. Nah, ini luar biasa sekali ya. Nah, ini jadi memang potensi Kabupaten Mojokerto bagian selatan ini merupakan Gunung Penanggungan, Gunung Anjasmara, Gunung Welirang. Ini merupakan sebuah gunung yang selalu berwarna hijau biru abadi. Tidak pernah berwarna puyeh atau berwarna coklat. Ini selalu warnanya biru hijau abadi sepanjang masa. Misalnya saat ini ya, ini adalah penghujung musim kemarau dan awal musim penghujan, ada 1 sampai 2 kali hujan untuk mengawali musim penghujan ini. Namun area ini kita lihat semuanya berwarna hijau royo-royo, dan ini sebuah anugerah yang patut kita syukuri ya. Sebentar lagi kita akan sampai apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan reca lanang oleh masyarakat desa sekitar ini. Dari sini kepalanya itu sudah terlihat sangat besar sekali ya, dengan sebuah gelung yang ada di atas kepalanya ya, mengingatkan sebuah kemungkinan ini adalah arca Buddha. Namun coba kita lebih mendekati. Jadi lokasi ini sebenarnya ya sangat mudah diakses dari jalan raya Mojosari Tretes atau Trawas Tretes ya, Trawas Prigen ini, terus kemudian masuk sekitar 200 meter akan lokasi yang sangat indah dan sangat sejuk ini. Selain sebagai wisata juga bisa sebagai wisata edukasi dan situs religi, karena sebagian besar masyarakat masih menggunakan situs ini sebagai situs religi. Sebelum kita memasuki area keberadaan reca lanang ini, kita sudah disambut dengan pohon dewandaru. Nah, pohon dewandaru ya, ini merupakan pohon yang disucikan terutama sampai saat ini oleh masyarakat Bali, yang juga ditanam di beberapa depan pura ya. Ini termasuk kemudian di Gunung Kawi Malang sebagai kepercayaan barang siapa saja kemudian bersemedi atau meditasi di bawahnya dengan kemudian khusyuk gitu ya, kemudian terjatuhnya buah
Dewandaru ini dianggap sebagai simbol akan mendapatkan rezeki yang melimpah ya. Nah, ini kepercayaan masyarakat. Nah, ini ada 2 buah gajah. Apakah ini gajah tinggalan artefak atau gajah baru? Kita juga kurang tahu, tapi sangat menarik ya. Kita juga disambut oleh gajah. Nah, ini. Rahayu, 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 rahayu. Jadi di sini kita akan mendapati sebuah semangat, motivasi, dan spirit leluhur kita dalam berbudaya dan peradaban. Tidak mungkin kalau leluhur kita memiliki semangat dan spirit gitu ya, yang tidak besar, tidak mungkin kemudian memiliki motivasi dan mimpi-mimpi akan menciptakan sebuah arca sebesar ini, raksasa. Tentu sangat berat sekali cara pengangkutannya pada waktu itu, karena alat-alat waktu itu sangat tradisional sekali. Tentu membutuhkan banyak orang untuk bergotong royong, karena gotong royong ini juga merupakan jiwa dan tradisi masyarakat kita. Luar biasa sekali ya. Coba kita pradaksinah pata atau mengitari arca ini agar lebih kemudian mendekatkan diri akan motivasi dan nilai-nilai budaya pada masa peradaban kuno ya. Jadi arca ini sangat besar sekali dan luar biasa sekali. Diduga arca ini semacam unfinished, jadi belum selesai dihaluskan. Artinya masih banyak bagian-bagian yang kasar seperti batu, dan pahatan-pahatan juga masih kasar. Bagian tangan, bagian leher, dan bagian dada juga belum dihaluskan sedemikian rupa yang menyerupai arca-arca yang ada di Borobudur. Namun model bentuknya ini masih menggunakan panteon dan simbol-simbol agama Buddha ya, sebagaimana kemudian arca-arca yang ada di Candi Borobudur, yaitu sebuah candi terbesar dan terindah di dunia yang berlafazkan akan tradisi dan agama Buddha Mahayana. Agama Buddha sendiri diduga berkembang dan masuk ke Asia Tenggara awal abad Masehi. Ditemukannya arca yang berlanggang Amarawati abad pertama ya di Jember dan di Sumatera ya. Ini menandakan bahwasanya pertama-tama yang masuk ke Nusantara adalah agama Buddha. Kemudian pada abad kelima kita akan mengetahui ciri-ciri prasasti yang beragama Hindu, yaitu prasasti di Jawa Barat, prasasti milik Raja Tarumanegara yaitu Punawarman, dan prasasti yang ada di Kalimantan Timur, prasasti Yupa milik Raja Mulawarman. Nah, prasasti Mulawarman dan prasasti Tarumawarman ini menandai bahwasanya awal Musa masuk dan berkembangnya agama Hindu ke Jawa. Diduga memang tidak ada bukti-bukti awal tentang prasasti masuk dan berkembangnya agama Buddha, namun diduga dengan temuan arca yang berlanggang Amarawati atau Gandhara di Jember dan di Pulau Sulawesi ini menandakan bahwasanya agama Buddha lebih dahulu masuk ke Nusantara. Jika kita melihat arca ini, yaitu posisi tangannya, tangan kiri ini dalam posisi meditasi yang diletakkan di atas kepalanya, tepat kemudian di depan perutnya. Sedangkan tangan kanannya ternyata menunjuk kepada bumi. Nah, tangan kanannya ini menunjuk kepada bumi. Artinya secara simbolis atau secara ikonografi gitu ya, maka arca ini adalah arca Buddha Maha Aksobhya dengan posisi mudra atau posisi tangan Bumi Sparsa Mudra, atau Sang Buddha telah menunjuk ke bumi. Dalam tradisi Buddha dikatakan bahwasanya Pangeran Siddhartha Gautama yang telah meninggalkan kemewahan dan gemerapnya istana itu kemudian menuju di bawah pohon Bodhi untuk melakukan pertapaan. Pada hendak malam mencapai pencerahan, wahyu mulai turun. Bodhi artinya juga wahyu. Ketika setan marah mengerahkan seluruh pasukannya untuk mengganggu atau menggoda Pangeran Siddhartha hendak mencapai pencerahan, itu kemudian ternyata gagal. Maka setan marah pun turun tangan menggoda Pangeran Siddhartha. Bertanya kepada Pangeran Siddhartha, apa yang menjadi alasan wahai Pangeran Siddhartha kamu mencapai pencerahan? Jangan di sini, kamu pergilah ke istanamu untuk bersenang-senang. Kemudian Pangeran Siddhartha mengatakan, aku sudah mengabdikan seluruh hidupku untuk masyarakat dan
menafkahkan dan kemudian memberikan seluruh hartaku untuk masyarakat pula gitu ya. Dan aku juga melakukan beribu-ribu kebajikan. Maka kemudian Pangeran Siddhartha Setan Mara kemudian mengatakan siapa yang menjadi saksi atas hal itu. Maka Pangeran Siddhartha ini menunjuk ke arah bumi, sehingga bumi terjadi goncang 7 kali. Muncullah sosok Dewi Bumi yang sosok wanita cantik, yaitu Dewi Bumi, mengatakan benar apa yang dikatakan Pangeran Siddhartha. Akhirnya Setan Mara itu merat ya, dan disitulah kemudian Pangeran Siddhartha diangkat menjadi seorang suci atau Sakyamuni, orang suci dari kota Sakya, atau diangkat sebagai Buddha, yaitu seseorang yang tercerahkan. Inilah kemudian kenapa ada semacam jenis arca Buddha dengan posisi mudra Bumi Sparsah Mudra, yang artinya adalah diduga di sini merupakan area pertapaan bagi para pertapa, terutama para pertapa Buddha, guna menyempurnakan catur asrama yang keempat, yaitu Brahmacara, Grahastra, Wanaprastha, dan Sunyasa, untuk kemudian meninggalkan segala nafsu duniawi yang melekat, yang kemudian menjauh diri dari masyarakat, hidup di gunung-gunung, meditasi, melakukan pertapaan-pertapaan, fokus memperdalam dharma, hingga kemudian menjemput moksa. Ya, semoga sedikit dari ulasan ini bisa sedikit menjadi pengetahuan ya, tapi pasti jangan pernah puas karena masih banyak sekali tentunya artikel ulasan-ulasan mengenai situs Reco Lanang ini ya. Semoga kemudian bermanfaat.